Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai kali ini, hari ini, kita belum bisa beribadah bersama, memuji bersama, berdoa bersama, menghayati firman Tuhan bersama. Kita belum bisa. Tetapi bagi kita secara imani, ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang sangat indah. Karena apa? Karena Allah itu melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 itu mengatakan manusia melihat apa yang di depannya, tetapi Allah melihat hati. Maka kita akan bersatu hati dalam ibadah karena Allah melihat hati. Bersama-sama kita teduhkan hati kita. Dalam masing-masing mengaku di dalam hati bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terimalah salam berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang mulia, terpujilah nama-Mu ya Allah. Allah mengetahui sampai lubuk hati kami, kerinduan kami untuk bersama-sama dalam satu pujian dan salam satu doa, serta satu dalam penghayatan firman-Mu. Namun ya Allah, kami belum bisa lakukan sekarang ini. Karena Allah mengetahui kondisi kami, umat manusia dan umat Kristen sekarang ini. Namun ya Allah, kami ingin tetap iman kami dikuatkan. Dan secara khusus untuk kali ini ya Allah, kami mencoba memahami sebenarnya apa yang sedang dialami oleh manusia sedunia ini. Apa sebenarnya? Oleh sebab itu ya Allah, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk berusaha memahami segala peristiwa yang luar biasa ini berdasarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang saya kasihi, baik yang sempat bertemu dengan saya maupun juga yang bertemu lewat media ini, kita akan bersama-sama saudara-saudara untuk memahami firman Tuhan. Namun sebelum firman itu saya baca, saya ingin cerita. Yang pertama adalah cerita bahwa kemarin saya itu mendapatkan tamu yang sebenarnya mempunyai jabatan posisi yang cukup penting itu di perusahaan di mana dia berada. Dia itu cerita mengenai kondisinya, perusahaan di mana dia bekerja. Cerita itu antara lain itu dia mengatakan bahwa aduh luar biasa ini kondisi kok seperti ini gitu. Kok situasinya kok seperti ini gitu. Lalu muncullah istilah yang disebut dengan no work, no pay.
Jadi tidak bekerja dan tidak dibayar. Dan padahal itu tenaga-tenaga banyak itu dirumahkan. Bahkan dia cerita sehari-hari biasanya itu 30 truk itu harus keluar masuk. Sekarang itu kirim truk itu hanya 3. Itu saja sopir itu habis dari luar kota harus diisolasi diri untuk 14 hari. Dan lama-lama tentu sopir itu lalu habis juga. Situasi pertanyaan dia itu begini loh. Kalau menurut Pak Pendeta, situasi seperti ini karena apa ya Pak ya? Secara iman. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua, beberapa hari yang lalu juga itu ada pimpinan juga dari suatu bank. Dia datang dan kemudian percakapan macam-macam dan antara lain juga pertanyaannya, menurut iman Kristen Pak Pendeta, peristiwa yang terjadi seperti ini sebenarnya itu dari iman Kristen itu apa? Gitu. Nah, pertanyaan itu memancing saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk coba terus memahami apa yang sebenarnya itu menurut wawasan Kristen yang terjadi sekarang ini apa ini. Saya habis itu kemarin lalu membuka buku ya. Jadi buku ini buku yang sudah lama, tahun 2006 diterbitkan. Namanya buku itu Teologia Bencana. Ditulis oleh Jingelo dan teman-teman, dan saya mencoba membacanya, dan di bagian pengantar itu ada penjelasan yang agak luas, dan terutama adalah yang menarik saya, itu apa yang disampaikan oleh Bernie, itu seorang dosen pascasarjana di Duta Wacana, yang dulu juga menjadi dosen saya ketika 20 tahun yang lalu, itu saya studi lanjut, ambil magister itu. Di pengantar buku itu dia itu bilang ya, mengatakan di dalam pengantar itu bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, bencana yang terjadi ketika itu tahun 2006, itu adalah peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan di Aceh dan di berbagai tempat. Dan bergumul sebenarnya bencana-bencana seperti itu, ini apa gitu. Lalu muncullah tanggapan-tanggapan, ini sebenarnya hukuman atau apa gitu. Lalu dia, Bernie itu, mendukung pendapat beberapa teolog bahwa sebenarnya tidak mudah untuk memahami makna suatu bencana. Tidak mudah. Karena apa, saudara-saudara? Ketidakmudahan memahami makna peristiwa terutama bencana itu juga ditentukan oleh ketidakpahaman kita terhadap Allah itu sebenarnya apa dan siapa gitu. Itu karena keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia. Dan pada akhirnya Bernie itu mengatakan dan setuju dengan tokoh-tokoh teologi mengatakan bahwa sebenarnya kalau orang mau mencari makna bencana itu tetap misteri. Jadi di luar apa yang ketika kita ingin memahami dan kita tidak mampu, itu misteri. Pendek kata, kalau sekarang ini terjadi bencana yang meliputi seluruh dunia ini adalah misteri. Dan itu lalu kemudian saya ingat, saya ingat apa yang difirmankan di Amsal pasal 25 ayat 2, bahwa kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu.
ada rahasia yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Karena itu ada pada genggaman Allah sendiri. Oleh sebab itu dalam situasi seperti ini menurut saya lebih baik saya memaknai bahwa peristiwa yang terjadi seluruh dunia ini bisa saya anggap sebagai pencobaan. Ini juga belum tentu benar, tetapi saya pahami dari firman Tuhan, dan untuk itu saya ingin membacakan 1 Korintus pasal 10. Bacaan ini tentu bukan bacaan leksionare, tetapi saya memilih bagian Alkitab sesuai dengan situasi dan kondisi. 1 Korintus pasal 10 itu baca sampai ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Israel sebagai suatu peringatan. Maksudnya adalah cerita-cerita mengenai bangsa Israel itu. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati terpagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mengimani firman ini, secara khusus terkait dengan apa yang sedang dialami oleh umat manusia di seluruh dunia ini, dan saya mengajak memahaminya dari segi Kristiani berdasarkan Alkitab yang saya baca. Peristiwa ini pencobaan. Meskipun di bagian Alkitab, kitab Yakobus itu mengatakan Allah tidak pernah mencobai, tetapi saya melihatnya pada bagian ini Paulus itu mengajak untuk melihat peristiwa yang terjadi ketika itu di Korintus itu sebagai pencobaan. Meskipun saya tidak melihat jelas sebenarnya ketika itu di Korintus itu sedang terjadi apa. Tapi yang saya tahu dari Alkitab itu justru Yerusalem yang pernah tertimpa bencana. Kemudian orang Korintus ditegur supaya mengumpulkan apa yang mereka punya untuk membantu korban bencana di Yerusalem, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Filipi.
dari Eropa itu untuk memberikan kiriman kepada mereka, membantu mereka korban bencana itu. Nah, untuk di Korintus ini saya tidak mudah untuk memahami sebenarnya ini di Korintus itu ada apa. Tapi terlepas dari soal itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekilas kembali melihat di 1 Korintus pasal 10, Rasul Paulus itu menulis ini dengan memakai apa yang dia pahami terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama, terutama yang dilakukan dan dialami oleh umat Tuhan ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ada penggalan-penggalan cerita yang disaksikan oleh Alkitab, diberikan kesaksian. Di sana ada peristiwa-peristiwa yang memang terjadi. Jadi ketika orang-orang itu di suatu tempat kehabisan daging, mereka memang menggerutu dan ingin kembali ke Mesir. Pernah suatu saat itu kehabisan air, juga itu sangat menggerutu dan Musa menjadi alamat yang disalahkan. Apakah mereka ingin diajak mati bersama di padang belantara dan lebih baik kembali ke Mesir. Dan beberapa kali peristiwa itu terjadi. Bahkan yang dikatakan di dalam Alkitab kita ini, Rasul Paulus itu mengatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Coba, kita baca, telah tewas 23.000 orang, sehari loh itu kan mengerikan itu. Nah, ini karena apa? Kali ini dikaitkan dengan dosa mengenai percabulan itu. Nah, itu yang mati itu begitu banyak. Nah, kalau dari segi ini sebenarnya juga perlu dipergumulkan. Ini sebenarnya peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu bisa dipahami sebagai hukuman, gitu. Tapi kalau saya itu menghayatinya ini sebagai hukuman, ini penghayatan saya adalah ada baiknya juga untuk kita itulah kemudian introspeksi diri, lalu merendahkan diri pada Allah, mengakui dosa supaya kita dibawa kepada pertobatan. Tetapi saya pada bagian ini kaitannya dengan peristiwa bencana mendunia, saya anggap sebagai pencobaan adalah sesuatu yang menjadi sentra berita ini. Sebab kalau saya lihat di Perjanjian Lama sebenarnya, ya pencobaan itu memang pernah dialami. Bahkan menurut saya Allah itu pernah membawa umat, Alkitab itu mengatakan, seharusnya lewat sini itu lebih dekat, sudah sampai ke negeri yang dijanjikan itu. Tetapi Allah memutar perjalanan bangsa itu bahkan sampai 40 tahun baru masuk. Itu untuk apa? Itu adalah untuk mereka dikuatkan dalam iman. Mereka mengalami berbagai pencobaan. Dan pencobaan itu ini supaya justru memberikan kekuatan keimanannya kepada Allah yang disembah. Nah, pencobaan. Saya ingat pada Matius pasal 6 ayat 13. Ini doa Bapa kami yang sering kita doakan loh itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makan kami secukupnya. Lalu kemudian berikutnya itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah dari yang jahat. Jadi memang pencobaan itu diharapkan tidak terjadi di dalam kehidupan manusia. Saya mencoba untuk melihat pencobaan sebenarnya apa. Jadi kata peira di dalam bahasa Yunani itu bisa berarti pencobaan atau cobaan, tetapi juga bujuan. Jadi orang melalui apa yang dialami
itu bisa jatuh imannya atau juga paling tidak bisa jatuh dalam dosa karena main-main dengan pencobaan, dan kan pencobaan itu bujukan. Saya sering mengambil contoh, kalau orang itu sebenarnya tidak terlalu berbakat untuk menjadi pemegang uang, itu jangan mau kalau dijadikan keuangan. Saya ingat sesepuh di jemaat ini yang mengatakan karena suatu saat dia dimintai oleh majelis gereja untuk menjadi keuangan bendahara gereja, beliaunya itu bilang, jangan, anak saya banyak, nanti saya malah jatuh pada pencobaan. Kalau merasa diri tidak bakat mengelola dengan baik, mau secara administratif maupun juga pengelolaan lebih lanjut, ya itu tidak usah pegang uang, karena ini bisa menjadi pencobaan dirinya, itu bujukan yang bisa menjatuhkan. Oleh sebab itu lalu ya supaya orang di dalam doa Bapa kami itu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini ajaran Tuhan Yesus loh ya. Jangan kita dekat-dekat dengan cobaan itu, atau bahkan ketika kita tahu bahwa sebenarnya kita itu sudah dekat dengan cobaan itu jangan kita malah mendekati ini. Jadi kalau kembali kepada 1 Korintus pasal 10, jadi ini pencobaan. Alkitab itu mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi, saya tidak terlalu bisa memastikan sebenarnya orang Korintus itu sedang mengalami penderitaan seperti apa. Meskipun tentu ini lokal, Korintus. Tapi bisa kita pakai sebagai dasar untuk memahami yang terjadi sekarang di seluruh dunia ini sebenarnya apa gitu. Tapi Alkitab itu mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya beberapa hari ini saja saya terus coba berusaha ke beberapa daerah dekat-dekat saja lah di mana anggota jemaat itu tinggal. Di situ terus saja menjumpai gang-gang yang di lockdown itu. Saya itu ngeri ya, sangat ngeri ini. Dan setiap kali percakapan dengan anggota jemaat itu pasti percakapannya adalah persoalan yang menyangkut soal kebutuhan sehari-hari. Bahkan juga ada yang masih, saya sebut ini jatuh tertimpa tangga, masih digigit anjing, dan jadi ini penderitaan yang luar biasa. Jadi anggota keluarganya ada yang sakit, anaknya ada yang harus berhenti karena perusahaan itu semakin sudah bangkrut, dia harus dirumahkan dan kemudian tidak ada sumber penghidupan lagi, masih ada lagi persoalan lain yang menyangkut keluarga besar. Jadi ini penderitaan. Tetapi saya mengajak, ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau ini kita iman sebenarnya bikin orang itu teduh, tidak over gitu loh. Bab over itu yang disebut dengan kata panik itu memang betul menjadikan orang itu, wah ini apa ini, mau melakukan apa-apa tidak berani. Jadi mau tengok orang sakit yang dalam penderitaan saja, seorang pendeta, itu tidak berani. Jadi karena apa? Waduh, takut ini. Mau ketemu dan bertemu orang di jalan saja, padahal itu sebenarnya kalau keadaan biasa bisa beramah-ramah, itu tidak bisa. Jadi apalagi lalu kemudian tentu harus tidak bisa salaman, tidak apa. Ini tentu situasinya sangat khusus. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Di manusia pasti kuat untuk mengalami apa yang sedang terjadi karena Allah itu tahu kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu firman Tuhan. Apalagi cuma persoalan-persoalan pahit getirnya di dunia. Yang menyangkut persoalan surgawi saja, itu Allah itu menanggung kok. Orang yang menyebut berdasarkan kitab suci yang diyakini, orang kalau kemudian tidak bisa masuk surga, masuk neraka dan jadi ini kan sebenarnya lalu Allah tahu bahwa manusia itu tidak ada yang kudus, tidak ada yang layak sampai masuk surga. Kalau berdasarkan perilaku nilai kebaikan di hadapan Allah, maka Allah itu kan menolong. Sehingga Allah itu turun ke dunia itu. Karena Allah itu tahu kekuatanmu. Jadi Allah itu tahu kekuatanmu. Manusia tidak punya kemampuan untuk hidup sesuci mungkin yang bisa menjadi dasar bekal untuk bisa masuk surga. Tidak bisa. Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu kekuatan kita. Maka Allah mengambil langkah. Apalagi juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Waduh, firman yang sangat indah saudara-saudara. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi tidak ada jalan buntu, ya. Tidak ada jalan buntu. Coba perhatikan. Bangsa itu ketika dikejar oleh Firaun dan tentaranya di dekat laut itu, ini kan sebenarnya kan sudah tidak ada lagi untuk bagaimana menyelamatkan diri. Tetapi Allah itu ambil tindakan supaya Musa melakukan ini dan itu, tongkatnya supaya diacohkan dan laut kemudian terbelah dan umat itu berjalan, Firaun dan tentaranya itu lewat dan kemudian memang justru mereka tenggelam di laut. Jadi di tengah-tengah orang yang menduga sudah tidak bisa menyelamatkan diri, Allah itu yang menyelamatkan. Tidak ada jalan buntu bagi umat Allah. Yang ada adalah jalan yang berliku itu. Jadi yang harusnya itu dekat tapi ditempuh sampai 40 tahun, jalannya berliku-liku. Pahit getir masih dialami begitu lama. Ini yang menjadi pembawaan kita manusia itu kurang sabar. Menunggu tindakan Allah yang menyelamatkan itu kurang sabar. Padahal Allah itu menurut firman ini pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi tidak ada jalan buntu. Baik ini persoalan personal, persoalan domestik keluarga, persoalan lembaga, entah itu lembaga agama atau lembaga apa, dan juga persoalan bangsa dan negara. Itu ketika menerima pencobaan itu Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, cuma kaitannya dengan pencobaan tadi, ini memang memerlukan ini perjuangan dari manusia itu sendiri. Jadi manusia juga diharapkan oleh Allah itu ada sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi supaya apa? Supaya kelihatan di situ. Iman itu kuat kalau kita tahan dalam penderitaan. Kalau kita membaca Lukas pasal 8 ayat 13, itu ayat begini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi ternyata, kalau ini kan perumpamaan biji itu, biji yang jatuh ke tempat tanah yang subur, nah ini ada yang jatuh di tempat di mana lalu kemudian bisa tumbuh, kemudian bisa mengeluarkan daun, tetapi lalu kemudian
tidak lama karena ada kekeringan lalu mati. Nah, iman yang tidak dalam itu, iman yang tidak tahan dalam pencobaan. Alkitab kita di Lukas pasal 8 ayat 13 mengatakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Sebagai pendeta saya memang tentu sering menjumpai orang dalam agama apapun, cuma yang saya pahami yang sering disebut orang kemudian murtad itu lalu kemudian berpindah ke agama lain. Ya, bagi saya itu saya memahaminya agak berbeda. Jadi orang murtad itu kalau orang lalu kemudian memang meninggalkan, bahkan tidak beriman kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Jadi karena pencobaan dia alami tidak kuat lalu murtad. Kalau saya sebut ini bisa dialami oleh personal, itu maksudnya seseorang itu bisa mengalami pencobaan bertubi-tubi karena tidak kuat lalu murtad. Demikian juga hal yang sifatnya kolektif. Nah, jalan keluar Allah lakukan. Dan dari segi kita, dari segi manusianya, kita harus kuat dalam pencobaan. Saya akan akhiri khotbah saya ini, saudara-saudara yang saya kasihi, saya akan membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikianlah difirmankan di dalam Alkitab kita. Yakobus pasal 1 ayat 12. Alkitab kita tertulis begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi pencobaan itu ternyata mempunyai nilai ujian. Jadi kalau sekarang ini kita sedang mengalami situasi yang dirasakan oleh umat manusia seluruh dunia, kalau kita menganggap ini cobaan, maka berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita kuat menjalani cobaan ini. Jangan murtad dan jangan meninggalkan Allah. Tapi justru kita tahan uji, dan barang siapa tahan uji, maka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dengan satu kata ini surga, kalau dua kata hidup kekal. Siapa tahan uji, maka hidup kekal itu dapat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami surgawi, firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kepada kami arahan hidup kami. Ketika kami harus menjalani hal-hal yang menjadikan kami itu tidak mudah untuk menangkap maknanya. Rahasia di balik peristiwa ini. Namun kami bersyukur ya Allah, berdasarkan firman-Mu, kami Tuhan berikan ajaran bagaimana kami melihat sebagai pencobaan. Dan oleh sebab itu ya Allah, biarlah segala derita, kesulitan hidup yang kami alami, baik pribadi maupun keluarga, bahkan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami satu kota,
satu negara, bersama-sama dengan saudara-saudara kami umat manusia dunia ini, kami kuat dalam iman. Kami percaya bahwa ketika kami tahan uji, kami akan Tuhan perkenankan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan, karena kami sadar akan kelemahan kami. Sungguh ya Allah, kami manusia lemah. Kami hanya dari debu yang punya banyak keterbatasan. Oleh sebab itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami kekuatan baru senantiasa. Kami mohonkan berkat untuk keluarga kami masing-masing ya Allah. Biarlah kami semua dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga, kami semua tahan uji untuk menjalani hidup ini. Demikian juga ya Allah, kami mohonkan berkat gereja di mana kami boleh hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Biarlah kami juga saling menguatkan dan saling dikuatkan, saling memberikan penghiburan, saling memberikan semangat. Kami mohon kepadamu ya Allah, untuk bangsa dan negara kami ini, segala daya upaya telah dilakukan. Dan biarlah juga sebagai bangsa, sebagai negara, kami tidak ingin menggerutu kepada Allah. Tapi lebih dari itu, bahkan kami boleh sebagai bangsa dan negara ini dikuatkan dalam iman. Sesuai dengan agama yang kami yakini, biarlah kami sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, dan di dalamnya kami boleh yakin bahwa Allah sebagai penguasa yang kami sembah sesuai dengan agama yang kami yakini. Dijauhkanlah dari sikap-sikap kami untuk saling menyalahkan. Biarlah kami bersatu dalam bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kami mohonkan berkat untuk situasi di dunia ini ya Allah. Ada bagian-bagian dunia ini yang telah mereda situasinya dan lebih baik diberikan kemampuan untuk mengatasi. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah juga semuanya boleh mengalami peredaan ancaman yang sungguh-sungguh menakutkan ini. Kami Tuhan kembalikan pada situasi yang menyenangkan, menggembirakan untuk kami hidup di dunia dan berbakti kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Allah, pada setiap kami sesuai dengan yang kami yakini di bangsa yang tersebar ini, kami boleh semakin dikuatkan melalui juga apa yang ada dan diatur, dijalani oleh setiap agama berdasarkan kitab suci yang kami yakini. Bapa kami surgawi, kami serahkan hidup kami di tangan kasih-Mu. Sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama, tetapi biarlah ibadah kami dan firman ini menyiram dan berikan kekuatan kepada kami bagi kemuliaan Tuhan Yesus dan bagi keselamatan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani hidup ini. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan itu indah ya. Namun memang belum ada kepastian kita itu sebenarnya akan kembali pada situasi yang katakanlah dengan kata normal seperti dulu itu kapan, itu belum jelas. Tetapi biarlah kita tetap menjalani berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus bagi kita orang Kristen. Jadi kita kuat sampai akhir